Malam itu, Nurdin tidak bisa tidur. Ia masih teringat dengan perkataan Datok Balian Jantur. Kampung itu bukan kampung manusia. Kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini, Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai. Material yang muncul tanpa diketahui siapa yang mengantarkan. Suara-suara pekerjaan yang terdengar setiap malam. Dan sosok-sosok berpakaian aneh yang berjalan tanpa suara. Namun sekarang, semuanya sudah jelas. Kampung itu memang bukan tempat manusia biasa. Dan yang lebih mengerikan, mereka semua sudah mengetahui keberadaan Nurdin. Pagi harinya, Nurdin terbangun di rumah Datok Balian Jantur. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu. Untuk beberapa saat, Nurdin tidak tahu di mana dirinya berada. Sampai akhirnya, ia melihat Datok duduk di sudut ruangan, sedang menyiapkan sesuatu. Nurdin perlahan bangun. Datok menoleh. Kamu sudah bangun? Nurdin mengangguk. Kemudian ia melihat ke sekeliling. Ini di mana? Datok menjawab. Rumah saya. Nurdin terdiam. Kemudian, ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Datok, Saya tadi malam. memang datang sendiri ke sini? Datok mengangguk. Iya, Nurdin mengerutkan kening. tapi saya enggak ingat jalan pulangnya. Datok tersenyum tipis. Memang tidak ada jalan yang bisa kamu ingat. Nurdin semakin bingung. Apa maksud Datok? Datok berdiri, kemudian berjalan mendekati pintu. Kampung itu tidak berada di tempat yang bisa dicapai dengan cara biasa. Jalan yang kamu lewati, Bisa berubah, jarak yang kamu tempuh, bisa berubah. dan waktu. Juga tidak selalu berjalan seperti yang kamu kenal. Nurdin terdiam. Ia mulai memahami. Mengapa perjalanan menuju kampung itu terasa begitu aneh? Datok kemudian menatap Nurdin. Karena itu, Jangan pernah mencoba mencari jalan keluar sendiri. Nurdin langsung teringat Bowo dan Arif. Datok, Bagaimana dengan dua orang yang hilang? Wajah Datok berubah. Ia tidak langsung menjawab. Nurdin kembali bertanya. Bowo sama Arif Mereka pergi malam-malam. sampai sekarang enggak ditemukan. Datok menghela napas. Mereka masih hidup? Nurdin langsung menatap Datok. Masih hidup? Datok mengangguk. Tapi Mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dengan kalian. Nurdin merasa bulu kuduknya berdiri. Maksudnya, Datuk menatap keluar jendela. mereka mencoba keluar. Lalu Mereka menemukan jalan lain. Nurdin semakin penasaran. jalan lain kemana? Datok tidak menjawab. Ia hanya berkata. Jangan cari mereka. Nurdin terdiam. Namun dalam hatinya, Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Datok. sesuatu yang jauh lebih besar.
Siang itu, Datuk mengajak Nurdin keluar rumah. mereka berjalan melewati sebuah jalan kecil. Menuju bagian lain dari kampung. Anehnya, ketika Nurdin kembali melihat kampung tersebut dari dekat, Ia baru menyadari betapa luas sebenarnya tempat itu. Rumah-rumah berdiri di sepanjang jalan. Sebagian terlihat baru, sebagian lagi terlihat sangat tua. namun semuanya memiliki bentuk yang hampir sama. Rumah panggung Dinding kayu, atap tinggi, dan ukiran aneh di bagian depan. Nurdin memperhatikan ukiran-ukiran tersebut. Ada yang berbentuk manusia, Ada yang berbentuk manusia, ada yang menyerupai binatang, dan ada pula yang sama sekali tidak bisa ia kenali. Datuk berjalan tanpa berhenti sampai Akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan besar. bangunan itu berbeda dari rumah lainnya. Ukurannya jauh lebih besar, Tiang-tiangnya tinggi, atapnya menjulang, dan di bagian depan terdapat dua patung besar. Nurdin berhenti. Itu rumah siapa, Datuk? Datuk menatap bangunan tersebut. Jangan terlalu lama melihatnya. Nurdin langsung mengalihkan pandangannya, merasa penasarannya semakin besar. Kenapa? Datuk menjawab pelan. Itu bukan rumah. Nurdin terdiam. Terus, apa? Datuk menatapnya. Tempat mereka berkumpul. Nurdin menelan ludah. Malam itu, Nurdin tidak bisa tidur. Ia masih teringat dengan perkataan Datuk Balian Jantur. Kampung itu bukan kampung manusia. Kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini, Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai, material yang muncul tanpa diketahui siapa yang mengantarkan, suara-suara pekerjaan yang terdengar setiap malam, dan sosok-sosok berpakaian aneh yang berjalan tanpa suara. Namun sekarang, semuanya sudah jelas. Kampung itu memang bukan tempat manusia biasa. Dan yang lebih mengerikan, mereka semua sudah mengetahui keberadaan Nurdin. Pagi harinya, Nurdin terbangun di rumah Datuk Balian Jantur. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu. Untuk beberapa saat, Nurdin tidak tahu di mana dirinya berada. Sampai akhirnya, ia melihat Datuk duduk di sudut ruangan, sedang menyiapkan sesuatu. Nurdin perlahan bangun. Datuk, Datuk menoleh. kamu sudah bangun. Nurdin mengangguk. Kemudian ia melihat ke sekeliling. Ini di mana? Datuk menjawab. Rumah saya. Nurdin terdiam. Kemudian, ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Datuk, Saya tadi malam. memang datang sendiri ke sini. Datuk mengangguk. Iya, Nurdin mengerutkan kening. tapi saya
enggak ingat jalan pulangnya. Datuk tersenyum tipis. Memang tidak ada jalan yang bisa kamu ingat. Nurdin semakin bingung. Apa maksud Datuk? Datuk berdiri, kemudian berjalan mendekati pintu. Kampung itu tidak berada di tempat yang bisa dicapai dengan cara biasa. Jalan yang kamu lewati, Bisa berubah, jarak yang kamu tempuh, bisa berubah. dan waktu juga tidak selalu berjalan seperti yang kamu kenal. Nurdin terdiam. Ia mulai memahami mengapa perjalanan menuju kampung itu terasa begitu aneh. Datuk kemudian menatap Nurdin. Karena itu, jangan pernah mencoba mencari jalan keluar sendiri. Nurdin langsung teringat Bawo dan Arif. Datuk, Bagaimana dengan dua orang yang hilang? Wajah Datuk berubah. Ia tidak langsung menjawab. Nurdin kembali bertanya. Bowo sama Arif Mereka pergi malam-malam. sampai sekarang enggak ditemukan. Datuk menghela nafas. Mereka masih hidup, Nurdin langsung menatap Datuk. masih hidup, Datuk mengangguk. tapi Mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dengan kalian. Nurdin merasa bulu kuduknya berdiri. Maksudnya, Datuk menatap keluar jendela. mereka mencoba keluar. Lalu Mereka menemukan jalan lain. Nurdin semakin penasaran. jalan lain kemana? Datuk tidak menjawab. Ia hanya berkata, Jangan cari mereka. Nurdin terdiam, namun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Datuk. sesuatu yang jauh lebih besar. Siang itu, Datuk mengajak Nurdin keluar rumah. Mereka berjalan melewati sebuah jalan kecil menuju bagian lain dari kampung. Anehnya, Ketika Nurdin kembali melihat kampung tersebut dari dekat, ia baru menyadari betapa luas sebenarnya tempat itu. Rumah-rumah berdiri di sepanjang jalan. Sebagian terlihat baru, sebagian lagi terlihat sangat tua. Namun semuanya memiliki bentuk yang hampir sama. Rumah panggung, dinding kayu, atap tinggi, dan ukiran aneh di bagian depan. Nurdin memperhatikan ukiran-ukiran tersebut. Ada yang berbentuk manusia, ada yang menyerupai binatang, dan ada pula yang sama sekali tidak bisa ia kenali. Datuk berjalan tanpa berhenti. Sampai akhirnya Mereka tiba di sebuah bangunan besar. bangunan itu berbeda dari rumah lainnya. Ukurannya jauh lebih besar. Tiang-tiangnya tinggi, Atapnya menjulang. dan di bagian depan Terdapat dua patung besar. Nurdin berhenti. Itu rumah siapa, Datuk? Datuk menatap bangunan tersebut. Jangan terlalu lama melihatnya. Nurdin langsung mengalihkan pandangan. Namun rasa penasarannya semakin besar. Kenapa? Datuk menjawab pelan. Itu bukan rumah. Nurdin terdiam. Terus Apa? kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini
Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai. Malam itu, Nurdin tidak bisa tidur. Ia masih teringat dengan perkataan Datok Balian Jantur. Kampung itu bukan kampung manusia. Kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini, Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai. Material yang muncul tanpa diketahui siapa yang mengantarkan. Suara-suara pekerjaan yang terdengar setiap malam. Dan sosok-sosok berpakaian aneh yang berjalan tanpa suara. Namun sekarang, semuanya sudah jelas. Kampung itu memang bukan tempat manusia biasa. Dan yang lebih mengerikan, mereka semua sudah mengetahui keberadaan Nurdin. Pagi harinya, Nurdin terbangun di rumah Datok Balian Jantur. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu. Untuk beberapa saat, Nurdin tidak tahu di mana dirinya berada. Sampai akhirnya, ia melihat Datok duduk di sudut ruangan, sedang menyiapkan sesuatu. Nurdin perlahan bangun. Datok. Datok menoleh. Kamu sudah bangun? Nurdin mengangguk. Kemudian ia melihat ke sekeliling. Ini di mana? Datok menjawab. Rumah saya. Nurdin terdiam. Kemudian, ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Datok. Saya tadi malam. Memang datang sendiri ke sini? Datok mengangguk. Iya. Nurdin mengerutkan kening. Tapi saya enggak ingat jalan pulangnya. Datok tersenyum tipis. Memang tidak ada jalan yang bisa kamu ingat. Nurdin semakin bingung. Apa maksud Datok? Datok berdiri, kemudian berjalan mendekati pintu. Kampung itu tidak berada di tempat yang bisa dicapai dengan cara biasa. Jalan yang kamu lewati Bisa berubah. jarak yang kamu tempuh, Bisa berubah. dan waktu. Juga tidak selalu berjalan seperti yang kamu kenal. Nurdin terdiam. Ia mulai memahami. Mengapa perjalanan menuju kampung itu terasa begitu aneh? Datok kemudian menatap Nurdin. Karena itu, Jangan pernah mencoba mencari jalan keluar sendiri. Nurdin langsung teringat Bowo dan Arif. Datok. Bagaimana dengan dua orang yang hilang? Wajah Datok berubah. Ia tidak langsung menjawab. Nurdin kembali bertanya. Bowo sama Arif Mereka pergi malam-malam. sampai sekarang enggak ditemukan. Datok menghela napas. Mereka masih hidup? Nurdin langsung menatap Datok. Masih hidup? Datok mengangguk. Tapi Mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dengan kalian. Nurdin merasa bulu kuduknya berdiri. Maksudnya, Datuk menatap keluar jendela. mereka mencoba keluar. Lalu Mereka menemukan jalan lain. Nurdin semakin penasaran. jalan lain kemana? Datok tidak menjawab. Ia hanya berkata,
macam mencari mereka. Nurdin terdiam. Namun dalam hatinya, Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Datuk. sesuatu yang jauh lebih besar. Siang itu, Datuk mengajak Nurdin keluar rumah. mereka berjalan melewati sebuah jalan kecil. Menuju bagian lain dari kampung. Anehnya, ketika Nurdin kembali melihat kampung tersebut dari dekat, Ia baru menyadari betapa luas sebenarnya tempat itu. Rumah-rumah berdiri di sepanjang jalan. Sebagian terlihat baru, sebagian lagi terlihat sangat tua. namun semuanya memiliki bentuk yang hampir sama. Rumah panggung Dinding kayu, atap tinggi, dan ukiran aneh di bagian depan. Nurdin memperhatikan ukiran-ukiran tersebut. Ada yang berbentuk manusia, Ada yang berbentuk manusia, ada yang menyerupai binatang, dan ada pula yang sama sekali tidak bisa ia kenali. Datuk berjalan tanpa berhenti sampai Akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan besar. bangunan itu berbeda dari rumah lainnya. Ukurannya jauh lebih besar, Tiang-tiangnya tinggi, atapnya menjulang, dan di bagian depan terdapat dua patung besar. Nurdin berhenti. Itu rumah siapa, Datuk? Datuk menatap bangunan tersebut. Jangan terlalu lama melihatnya. Nurdin langsung mengalihkan pandangan, namun rasa penasarannya semakin besar. Kenapa? Datuk menjawab pelan. Itu bukan rumah. Nurdin terdiam. Terus, apa? Datuk menatapnya. Tempat mereka berkumpul. Nurdin menelan ludah. Malam itu, Nurdin tidak bisa tidur. Ia masih teringat dengan perkataan Datuk Balian Jantur. Kampung itu bukan kampung manusia. Kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini, Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai, material yang muncul tanpa diketahui siapa yang mengantarkan, suara-suara pekerjaan yang terdengar setiap malam, dan sosok-sosok berpakaian aneh yang berjalan tanpa suara. Namun sekarang, semuanya sudah jelas. Kampung itu memang bukan tempat manusia biasa. Dan yang lebih mengerikan, mereka semua sudah mengetahui keberadaan Nurdin. Pagi harinya, Nurdin terbangun di rumah Datuk Balian Jantur. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu. Untuk beberapa saat, Nurdin tidak tahu di mana dirinya berada. Sampai akhirnya, ia melihat Datuk duduk di sudut ruangan, sedang menyiapkan sesuatu. Nurdin perlahan bangun. Datuk, Datuk menoleh. kamu sudah bangun. Nurdin mengangguk. Kemudian ia melihat ke sekeliling. Ini di mana? Datuk menjawab. Rumah saya. Nurdin terdiam. Kemudian, ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Datuk,
Saya tadi malam. Memang datang sendiri ke sini. Datuk mengangguk. Iya, Nurdin mengerutkan kening. tapi saya enggak ingat jalan pulangnya. Datuk tersenyum tipis. Memang tidak ada jalan yang bisa kamu ingat. Nurdin semakin bingung. Apa maksud Datuk? Datuk berdiri, kemudian berjalan mendekati pintu. Kampung itu tidak berada di tempat yang bisa dicapai dengan cara biasa. Jalan yang kamu lewati, Bisa berubah, jarak yang kamu tempuh, bisa berubah. dan waktu juga tidak selalu berjalan seperti yang kamu kenal. Nurdin terdiam. Ia mulai memahami mengapa perjalanan menuju kampung itu terasa begitu aneh. Datuk kemudian menatap Nurdin. Karena itu, Jangan pernah mencoba mencari jalan keluar sendiri. Nurdin langsung teringat Bawo dan Arif. Datuk, Bagaimana dengan dua orang yang hilang? Wajah Datuk berubah. Ia tidak langsung menjawab. Nurdin kembali bertanya. Bowo sama Arif Mereka pergi malam-malam. sampai sekarang enggak ditemukan. Datuk menghela napas. Mereka masih hidup, Nurdin langsung menatap Datuk. masih hidup, Datuk mengangguk. tapi Mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dengan kalian. Nurdin merasa bulu kuduknya berdiri. Maksudnya, Datuk menatap keluar jendela. mereka mencoba keluar. Lalu Mereka menemukan jalan lain. Nurdin semakin penasaran. jalan lain kemana? Datuk tidak menjawab. Ia hanya berkata, Jangan cari mereka. Nurdin terdiam, namun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Datuk. sesuatu yang jauh lebih besar. Siang itu, Datuk mengajak Nurdin keluar rumah. Mereka berjalan melewati sebuah jalan kecil menuju bagian lain dari kampung. Anehnya, Ketika Nurdin kembali melihat kampung tersebut dari dekat, ia baru menyadari betapa luas sebenarnya tempat itu. Rumah-rumah berdiri di sepanjang jalan. Sebagian terlihat baru, sebagian lagi terlihat sangat tua. Namun semuanya memiliki bentuk yang hampir sama. Rumah panggung, dinding kayu, atap tinggi, dan ukiran aneh di bagian depan. Nurdin memperhatikan ukiran-ukiran tersebut. Ada yang berbentuk manusia, ada yang menyerupai binatang, dan ada pula yang sama sekali tidak bisa ia kenali. Datuk berjalan tanpa berhenti. Sampai akhirnya Mereka tiba di sebuah bangunan besar. bangunan itu berbeda dari rumah lainnya. Ukurannya jauh lebih besar. Tiang-tiangnya tinggi, Atapnya menjulang. dan di bagian depan Terdapat dua patung besar. Nurdin berhenti. Itu rumah siapa, Datuk? Datuk menatap bangunan tersebut. Jangan terlalu lama melihatnya. Nurdin langsung mengalihkan pandangan. Namun rasa penasarannya semakin besar. Kenapa? Datuk menjawab pelan. Itu bukan rumah
Nurdin terdiam. Terus Apa? kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini, Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai. Materi. Malam itu, Nurdin tidak bisa tidur. Ia masih teringat dengan perkataan Datok Balian Jantur. Kampung itu bukan kampung manusia. Kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini, Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai. Material yang muncul tanpa diketahui siapa yang mengantarkan. Suara-suara pekerjaan yang terdengar setiap malam. Dan sosok-sosok berpakaian aneh yang berjalan tanpa suara. Namun sekarang, semuanya sudah jelas. Kampung itu memang bukan tempat manusia biasa. Dan yang lebih mengerikan, mereka semua sudah mengetahui keberadaan Nurdin. Pagi harinya, Nurdin terbangun di rumah Datok Balian Jantur. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu. Untuk beberapa saat, Nurdin tidak tahu di mana dirinya berada. Sampai akhirnya, ia melihat Datok duduk di sudut ruangan, sedang menyiapkan sesuatu. Nurdin perlahan bangun. Datok menoleh. Kamu sudah bangun? Nurdin mengangguk. Kemudian ia melihat ke sekeliling. Ini di mana? Datok menjawab. Rumah saya. Nurdin terdiam. Kemudian, ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Datok, Saya tadi malam. memang datang sendiri ke sini? Datok mengangguk. Iya, Nurdin mengerutkan kening. tapi saya enggak ingat jalan pulangnya. Datok tersenyum tipis. Memang tidak ada jalan yang bisa kamu ingat. Nurdin semakin bingung. Apa maksud Datok? Datok berdiri, kemudian berjalan mendekati pintu. Kampung itu tidak berada di tempat yang bisa dicapai dengan cara biasa. Jalan yang kamu lewati, Bisa berubah, jarak yang kamu tempuh, bisa berubah, dan waktu. juga tidak selalu berjalan seperti yang kamu kenal. Nurdin terdiam. Ia mulai memahami. Mengapa perjalanan menuju kampung itu terasa begitu aneh? Datok kemudian menatap Nurdin. Karena itu, Jangan pernah mencoba mencari jalan keluar sendiri. Nurdin langsung teringat Bowo dan Arif. Datok, Bagaimana dengan dua orang yang hilang? Wajah Datok berubah. Ia tidak langsung menjawab. Nurdin kembali bertanya. Bowo sama Arif Mereka pergi malam-malam. sampai sekarang enggak ditemukan. Datok menghela napas. Mereka masih hidup? Nurdin langsung menatap Datok. Masih hidup? Datok mengangguk. Tapi Mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dengan kalian. Nurdin merasa bulu kuduknya berdiri. Maksudnya, Datuk menatap keluar jendela. mereka mencoba keluar. Lalu
mereka menemukan jalan lain. Nurdin semakin penasaran. Jalan lain kemana? Datuk tidak menjawab. Ia hanya berkata, Jangan cari mereka. Nurdin terdiam. Namun dalam hatinya, Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Datuk. sesuatu yang jauh lebih besar. Siang itu, Datuk mengajak Nurdin keluar rumah. mereka berjalan melewati sebuah jalan kecil. Menuju bagian lain dari kampung. Anehnya, ketika Nurdin kembali melihat kampung tersebut dari dekat, Ia baru menyadari betapa luas sebenarnya tempat itu. Rumah-rumah berdiri di sepanjang jalan. Sebagian terlihat baru, sebagian lagi terlihat sangat tua. namun semuanya memiliki bentuk yang hampir sama. Rumah panggung, Dinding kayu, atap tinggi, dan ukiran aneh di bagian depan. Nurdin memperhatikan ukiran-ukiran tersebut. Ada yang berbentuk manusia, Ada yang berbentuk manusia, ada yang menyerupai binatang, dan ada pula yang sama sekali tidak bisa ia kenali. Datuk berjalan tanpa berhenti sampai Akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan besar. bangunan itu berbeda dari rumah lainnya. Ukurannya jauh lebih besar, Tiang-tiangnya tinggi, atapnya menjulang, dan di bagian depan terdapat dua patung besar. Nurdin berhenti. Itu rumah siapa, Datuk? Datuk menatap bangunan tersebut. Jangan terlalu lama melihatnya. Nurdin langsung mengalihkan pandangan, namun rasa penasarannya semakin besar. Kenapa? Datuk menjawab pelan. Itu bukan rumah. Nurdin terdiam. Terus, apa? Datuk menatapnya. Tempat mereka berkumpul. Nurdin menelan ludah. Malam itu, Nurdin tidak bisa tidur. Ia masih teringat dengan perkataan Datuk Balian Jantur. Kampung itu bukan kampung manusia. Kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini, Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai, material yang muncul tanpa diketahui siapa yang mengantarkan, suara-suara pekerjaan yang terdengar setiap malam, dan sosok-sosok berpakaian aneh yang berjalan tanpa suara. Namun sekarang, semuanya sudah jelas. Kampung itu memang bukan tempat manusia biasa. Dan yang lebih mengerikan, mereka semua sudah mengetahui keberadaan Nurdin. Pagi harinya, Nurdin terbangun di rumah Datuk Balian Jantur. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu. Untuk beberapa saat, Nurdin tidak tahu di mana dirinya berada. Sampai akhirnya, ia melihat Datuk duduk di sudut ruangan, sedang menyiapkan sesuatu. Nurdin perlahan bangun. Datuk, Datuk menoleh. kamu sudah bangun. Nurdin mengangguk. Kemudian ia melihat ke sekeliling. Ini di mana?
Datuk menjawab. Rumah saya. Nurdin terdiam. Kemudian, ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Datuk, Saya tadi malam. memang datang sendiri ke sini. Datuk mengangguk. Iya, Nurdin mengerutkan kening. tapi saya enggak ingat jalan pulangnya. Datuk tersenyum tipis. Memang tidak ada jalan yang bisa kamu ingat. Nurdin semakin bingung. Apa maksud Datuk? Datuk berdiri, kemudian berjalan mendekati pintu. Kampung itu tidak berada di tempat yang bisa dicapai dengan cara biasa. Jalan yang kamu lewati, Bisa berubah, jarak yang kamu tempuh, bisa berubah. dan waktu juga tidak selalu berjalan seperti yang kamu kenal. Nurdin terdiam. Ia mulai memahami mengapa perjalanan menuju kampung itu terasa begitu aneh. Datuk kemudian menatap Nurdin. Karena itu, Jangan pernah mencoba mencari jalan keluar sendiri. Nurdin langsung teringat Bawo dan Arif. Datuk, Bagaimana dengan dua orang yang hilang? Wajah Datuk berubah. Ia tidak langsung menjawab. Nurdin kembali bertanya. Bowo sama Arif Mereka pergi malam-malam. sampai sekarang enggak ditemukan. Datuk menghela nafas. Mereka masih hidup. Nurdin langsung menatap Datuk. Masih hidup, Datuk mengangguk. tapi Mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dengan kalian. Nurdin merasa bulu kuduknya berdiri. Maksudnya, Datuk menatap keluar jendela. mereka mencoba keluar. Lalu Mereka menemukan jalan lain. Nurdin semakin penasaran. jalan lain kemana? Datuk tidak menjawab. Ia hanya berkata, Jangan cari mereka. Nurdin terdiam, namun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Datuk. sesuatu yang jauh lebih besar. Siang itu, Datuk mengajak Nurdin keluar rumah. Mereka berjalan melewati sebuah jalan kecil menuju bagian lain dari kampung. Anehnya, Ketika Nurdin kembali melihat kampung tersebut dari dekat, ia baru menyadari betapa luas sebenarnya tempat itu. Rumah-rumah berdiri di sepanjang jalan. Sebagian terlihat baru, sebagian lagi terlihat sangat tua. Namun semuanya memiliki bentuk yang hampir sama. Rumah panggung, dinding kayu, atap tinggi, dan ukiran aneh di bagian depan. Nurdin memperhatikan ukiran-ukiran tersebut. Ada yang berbentuk manusia, ada yang menyerupai binatang, dan ada pula yang sama sekali tidak bisa ia kenali. Datuk berjalan tanpa berhenti. Sampai akhirnya Mereka tiba di sebuah bangunan besar. bangunan itu berbeda dari rumah lainnya. Ukurannya jauh lebih besar. Tiang-tiangnya tinggi, Atapnya menjulang. dan di bagian depan Terdapat dua patung besar. Nurdin berhenti. Itu rumah siapa, Datuk? Datuk menatap bangunan tersebut. Jangan terlalu lama melihatnya.
Nurdin langsung mengalihkan pandangan. Namun rasa penasarannya semakin besar. Kenapa? Datuk menjawab pelan. Itu bukan rumah. Nurdin terdiam. Terus Apa? kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai. Materi. Malam itu Nurdin tidak bisa tidur. Ia masih teringat dengan perkataan Datuk Balian Jantur. Kampung itu bukan kampung manusia. Kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai. Material yang muncul tanpa diketahui siapa yang mengantarkan. Suara-suara pekerjaan yang terdengar setiap malam. Dan sosok-sosok berpakaian aneh yang berjalan tanpa suara. Namun sekarang semuanya sudah jelas. Kampung itu memang bukan tempat manusia biasa. Dan yang lebih mengerikan, mereka semua sudah mengetahui keberadaan Nurdin. Pagi harinya, Nurdin terbangun di rumah Datuk Balian Jantur. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu. Untuk beberapa saat, Nurdin tidak tahu di mana dirinya berada. Sampai akhirnya, ia melihat Datuk duduk di sudut ruangan, sedang menyiapkan sesuatu. Nurdin perlahan bangun. Datuk menoleh. Kamu sudah bangun? Nurdin mengangguk. Kemudian ia melihat ke sekeliling. Ini di mana? Datuk menjawab. Rumah saya. Nurdin terdiam. Kemudian, ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Datuk, Saya tadi malam. memang datang sendiri ke sini? Datuk mengangguk. Iya, Nurdin mengerutkan kening. tapi saya enggak ingat jalan pulangnya. Datuk tersenyum tipis. Memang tidak ada jalan yang bisa kamu ingat. Nurdin semakin bingung. Apa maksud Datuk? Datuk berdiri, kemudian berjalan mendekati pintu. Kampung itu tidak berada di tempat yang bisa dicapai dengan cara biasa. Jalan yang kamu lewati, Bisa berubah, jarak yang kamu tempuh, bisa berubah, dan waktu. juga tidak selalu berjalan seperti yang kamu kenal. Nurdin terdiam. Ia mulai memahami. Mengapa perjalanan menuju kampung itu terasa begitu aneh? Datuk kemudian menatap Nurdin. Karena itu, Jangan pernah mencoba mencari jalan keluar sendiri. Nurdin langsung teringat Bowo dan Arif. Datuk, Bagaimana dengan dua orang yang hilang? Wajah Datuk berubah. Ia tidak langsung menjawab. Nurdin kembali bertanya. Bowo sama Arif Mereka pergi malam-malam. sampai sekarang enggak ditemukan. Datuk menghela napas. Mereka masih hidup? Nurdin langsung menatap Datuk. Masih hidup? Datuk mengangguk. Tapi Mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dengan kalian.
kuduk-kuduknya berdiri. Maksudnya, Datuk menatap keluar jendela. mereka mencoba keluar. Lalu, Mereka menemukan jalan lain. Nurdin semakin penasaran. jalan lain kemana? Datuk tidak menjawab. Ia hanya berkata. Jangan cari mereka. Nurdin terdiam. Namun dalam hatinya, Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Datuk. sesuatu yang jauh lebih besar. Siang itu, Datuk mengajak Nurdin keluar rumah. mereka berjalan melewati sebuah jalan kecil. Menuju bagian lain dari kampung. Anehnya, ketika Nurdin kembali melihat kampung tersebut dari dekat, Ia baru menyadari betapa luas sebenarnya tempat itu. Rumah-rumah berdiri di sepanjang jalan. Sebagian terlihat baru, sebagian lagi terlihat sangat tua. namun semuanya memiliki bentuk yang hampir sama. Rumah panggung Dinding kayu, atap tinggi, dan ukiran aneh di bagian depan. Nurdin memperhatikan ukiran-ukiran tersebut. Ada yang berbentuk manusia, Ada yang berbentuk manusia, ada yang menyerupai binatang, dan ada pula yang sama sekali tidak bisa ia kenali. Datuk berjalan tanpa berhenti sampai Akhirnya, mereka tiba di sebuah bangunan besar. bangunan itu berbeda dari rumah lainnya. Ukurannya jauh lebih besar, Tiang-tiangnya tinggi, atapnya menjulang, dan di bagian depan terdapat dua patung besar. Nurdin berhenti. Itu rumah siapa, Datuk? Datuk menatap bangunan tersebut. Jangan terlalu lama melihatnya. Nurdin langsung mengalihkan pandangan, namun rasa penasarannya semakin besar. Kenapa? Datuk menjawab pelan. Itu bukan rumah. Nurdin terdiam. Terus, apa? Datuk menatapnya. Tempat mereka berkumpul. Nurdin menelan ludah. Malam itu, Nurdin tidak bisa tidur. Ia masih teringat dengan perkataan Datuk Balian Jantur. Kampung itu bukan kampung manusia. Kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini, Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai. Material yang muncul tanpa diketahui siapa yang mengantarkan. Suara-suara pekerjaan yang terdengar setiap malam. Dan sosok-sosok berpakaian aneh yang berjalan tanpa suara. Namun sekarang, semuanya sudah jelas. Kampung itu memang bukan tempat manusia biasa. Dan yang lebih mengerikan, mereka semua sudah mengetahui keberadaan Nurdin. Pagi harinya, Nurdin terbangun di rumah Datuk Balian Jantur. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu. Untuk beberapa saat, Nurdin tidak tahu di mana dirinya berada. Sampai akhirnya, ia melihat Datuk duduk di sudut ruangan, sedang menyiapkan sesuatu. Nurdin perlahan bangun. Datuk, Datuk menoleh. kamu
kamu sudah bangun. Nurdin mengangguk. Kemudian ia melihat ke sekeliling. Ini di mana? Datuk menjawab. Rumah saya. Nurdin terdiam. Kemudian ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Datuk, Saya tadi malam. memang datang sendiri ke sini. Datuk mengangguk. Iya, Nurdin mengerutkan kening. tapi saya enggak ingat jalan pulangnya. Datuk tersenyum tipis. Memang tidak ada jalan yang bisa kamu ingat. Nurdin semakin bingung. Apa maksud Datuk? Datuk berdiri, kemudian berjalan mendekati pintu. Kampung itu tidak berada di tempat yang bisa dicapai dengan cara biasa. Jalan yang kamu lewati, Bisa berubah, jarak yang kamu tempuh, bisa berubah. dan waktu juga tidak selalu berjalan seperti yang kamu kenal. Nurdin terdiam. Ia mulai memahami mengapa perjalanan menuju kampung itu terasa begitu aneh. Datuk kemudian menatap Nurdin. Karena itu, Jangan pernah mencoba mencari jalan keluar sendiri. Nurdin langsung teringat Bawo dan Arif. Datuk, Bagaimana dengan dua orang yang hilang? Wajah Datuk berubah. Ia tidak langsung menjawab. Nurdin kembali bertanya. Bowo sama Arif Mereka pergi malam-malam. sampai sekarang enggak ditemukan. Datuk menghela nafas. Mereka masih hidup, Nurdin langsung menatap Datuk. masih hidup, Datuk mengangguk. tapi Mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dengan kalian. Nurdin merasa bulu kuduknya berdiri. Maksudnya, Datuk menatap keluar jendela. mereka mencoba keluar. Lalu Mereka menemukan jalan lain. Nurdin semakin penasaran. jalan lain kemana? Datuk tidak menjawab. Ia hanya berkata, Jangan cari mereka. Nurdin terdiam, namun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Datuk. sesuatu yang jauh lebih besar. Siang itu, Datuk mengajak Nurdin keluar rumah. Mereka berjalan melewati sebuah jalan kecil menuju bagian lain dari kampung. Anehnya, Ketika Nurdin kembali melihat kampung tersebut dari dekat, ia baru menyadari betapa luas sebenarnya tempat itu. Rumah-rumah berdiri di sepanjang jalan. Sebagian terlihat baru, sebagian lagi terlihat sangat tua. Namun semuanya memiliki bentuk yang hampir sama. Rumah panggung, dinding kayu, atap tinggi, dan ukiran aneh di bagian depan. Nurdin memperhatikan ukiran-ukiran tersebut. Ada yang berbentuk manusia, ada yang menyerupai binatang, dan ada pula yang sama sekali tidak bisa ia kenali. Datuk berjalan tanpa berhenti. Sampai akhirnya Mereka tiba di sebuah bangunan besar. bangunan itu berbeda dari rumah lainnya. Ukurannya jauh lebih besar. Tiang-tiangnya tinggi, Atapnya menjulang. dan di bagian depan Terdapat dua patung besar. Nurdin berhenti.
Itu rumah siapa, Datuk? Datuk menatap bangunan tersebut. Jangan terlalu lama melihatnya. Nurdin langsung mengalihkan pandangan. Namun rasa penasarannya semakin besar. Kenapa? Datuk menjawab pelan. Itu bukan rumah. Nurdin terdiam. Terus Apa? kalimat tersebut terus berputar di dalam pikirannya. Selama ini Nurdin selalu menganggap bahwa semua kejadian aneh yang ia lihat hanyalah kebetulan. Rumah yang tiba-tiba selesai. Mata